Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kerap kali kita ini kalau memuji Tuhan, kita tidak menyadari jalannya. Jadi umpamanya contohnya ya, di dalam pujian ini tadi, kecaplah dan lihat. Jadi ada dua hal yang saudara itu mengecap dan melihat. Tetapi saudara tidak pernah merenungkan bagaimana saya bisa menikmati kecapan itu dan lihat itu. Karena kepengennya saudara itu lain. Coba perhatikan, Anda ini bisa mengecap makanan yang sederhana tapi enak pada waktu kapan? Lapar. Kalau kamu sudah kenyang, dikasih makanan yang enak, bilang apa? Biasa, betul nggak? Hah? Jadi jalannya apa? Untuk ngerasain enak, nikmati, jalannya apa? Lapar. Nah, ini yang saudara kerap kali lupakan. Kalau lapar ribut. Padahal kalau kamu sudah tahu untuk enak lapar dulu. Tapi Tuhan selalu membuatnya begitu. Dibikin lapar supaya bisa menikmati pemberian Tuhan. Alkitab sudah ngomong begini. Segala sesuatu tergantung imanmu, betul? Sebab anugerah sudah diberikan, iman ini sudah diberikan. Iman itu anugerah loh. Jadi bukan usaha kamu, bukan. Iman itu anugerah. Nah, kamu nerima, tapi tergantung kamu kembangkan atau tidak. Nah, Tuhan itu kepengen supaya iman kita ini tumbuh, betul lah? Tapi saudara kepengennya tumbuhnya bet. Nah itu. Pengennya nanam besok tumbuh. Ada lagi malah istri saya bilang, tanam besok nuai. Itu lebih kilat lagi tuh. Ngerti enggak? Loh, padahal saudara nanam, tunggu sampai nanti tidak kelihatan pertumbuhan, terus tahu-tahu muncul, terus tinggi baru Kita kerap kali kalau sudah mengimani sesuatu inginnya cepat-cepat. Jadi segala sesuatu dirangsang supaya cepat. Nah, coba saudara perhatikan. Tapi Tuhan itu tidak begitu, saudara. Hukum alam itu tuh adalah firman Tuhan asalnya. Jadi Tuhan juga menggunakan alam ini sebagai sarana. Sehingga kita kerap kali maunya itu menurut pengertian kita instan semuanya. Udah bisa saudara. Makanya kerap kali saudara kecewa ikut Tuhan. Imannya tidak tumbuh-tumbuh. Sehingga akhirnya Tuhan membuat satu jalan. Karena Tuhan itu namanya jalan kebenaran dan hidup. Tuhan tahu ini anak tidak bisa tumbuh imannya ini, bantut. Caranya bagaimana? Ditekan. Dikai masalah. Dipencet. Terus saking kepepet. Akhirnya apa? Tidak ada jalan. Orang nih mau masuk ke kamar, semua jalannya ketutup. Akhirnya menengadah ke atas enggak? Cari jalan ke atas enggak? Itu saudara. Saya dipencet Tuhan sampai begitu rupa. Akhirnya saya bisa melihat kemuliaan Tuhan. Aku bilang, lah karena Tuhan tahu imanmu enggak tumbuh, dia tidak dipencet. Sebab kamu seperti pohon korma. Pohon korma itu, kalau kamu tanam korma, tidak pernah kalau tanam di Indonesia, tidak pernah ada yang berbuah. Kenapa? Karena tidak bisa nanam. Pikirnya nanam terus langsung tumbuh sendiri. Tidak bisa. Pohon korma itu harus ditanam, atasnya ditimpah sama batu. Dipencet sama batu gede, dia tumbuh ke atas susah, akarnya cari ke bawah, cari air. Nanti tumbuh berbuah. Kalau tidak dipencet tidak berbuah. Itu persis iman kamu di padang gurun. Jadi saudara harus sadar bahwa Tuhan itu selalu membuat yang terbaik buat saudara. Tapi kalau sedang dipencet, saudara bilang apa? Saudara ngucap syukur enggak kalau dipencet? Wah, bilang ngucap syukur. Mulutnya ngucap syukur, atine kesel.
Kok tidak ditolong-tolong, kok Tuhan ini kok tidak dengar-dengar doa saya. Kenapa? Karena saudara tidak tahu jalannya. Kecaplah dan lihatlah. Berarti saudara harus tahu ada waktu bisa menikmati makanan yang enak itu kapan? Kalau kamu lapar. Lah kalau kamu sekarang sedang dibuat lapar, menderita, tujuannya Tuhan apa? Pasti mau menunjukkan kemuliaannya. Lah kok kamu malah minta gini, menderita sedikit, cepat hasilnya gede. Ya toh? Nah itu salah. Makanya saya bilang kalau gini, orang kalau sakit sudah kepepet, sakit gini, ya toh? Saya diundang orang sakit, Pak sakit saya ini sudah susah Pak, tidak bisa disembuhkan. Oh, tidak bisa sembuhkan. Nah itu malah beneran. Loh Pak, ya jangan gitu toh Pak. Wong malah sakit tidak bisa disembuhkan, malah beneran piye? Sebabnya kalau kamu masih bisa punya duit, punya dokter, punya pengetahuan, itu tidak cari Tuhan. Belum kepepet toh. Ya dah? Makanya aku bilang itu beneran. Makanya saya paling seneng kalau diundang orang sakit kalau sudah mati. Karena itu pasti kepepet toh. Ya, paling enak gini, Pak tolong doain. Kenapa? Mama saya sudah mau mati. Wah, itu penak. Penaknya gini nih, terus ini. Jadi dek mati kowe rak apa-apa, ndak apa-apa toh. Rela wisan toh. Wes Pak, daripada gini terus ya susah lah, no ya wes. Nah, itu sudah nyerah. Jadi aku ngomongnya gampang. Tapi dek misi anu berang oh ya pos. Lho, kowe manggil aku maksudnya mau apa? Mesti Bu, aku bilang, aku ini hamba Tuhan cuma menyalurkan apa yang Tuhan mau. Tapi saya tidak bisa mbok minta sembuhin dong Tuhan, tidak bisa. Aku ini manusia yang seolah-olah itu tidak punya belas kasihan. Aku sampai tanya dewek mbak Tuhan gini, Tuhan aku ini kok tidak seperti orang lain sih Tuhan. Dek, orang sakit itu terus sakit, terus doa itu bisa nangis jam-jaman. Aku tuh tidak bisa. Wong istriku dhewe nek sakit ya aku ndak bisa, aku dhewek nek sakit ya ndak bisa gitu. Nangis kok sakit napa ndak? Oh, aku nek sakit, istriku sakit. Ya aku diam aja, Tuhan mau piye? Ini sakitnya kok tambah parah. Oh, nek malah parah, silongkas mati. Ayo karepmu piye? Ndak apa-apa lah, yang penting jiwane slametke lah. Mati ya wis. Toh mati ya masuk surga, ya toh? Nah kenapa pusing? Katanya Alkitab berkata, hidup untuk Yesus, mati untung. Lah kamu mau untung seneng apa susah? Harusnya seneng no. Tapi kenyataan temeh mati takut, susah. Nah itu kan enggak cocok sama Alkitab. Maka dari itu saya orang paling santai sampai Tuhan ngomong. Nah ada mak-mak di rumah sakit Boromius. Anaknya pirang-pirang sampai bilang, wah ini mak ini produktif sekali. Wah anaknya separuh ruangan ini itu karena di vape penuh. Anak mantu ini penuh. Sarjana lagi, wah aku bilang, wah ini luar biasa mak ini. Tapi kasihan mak ini, dicancang, diikat. Karena apa? Berontak terus karena otaknya kacau, menurut dokter scanning mati. Cuma tinggal jam-jaman, tidak harian, jam-jaman. Jadi saya diminta temen ini ke sana, saya bilang, kasihan dong Pak, kurang jam-jaman ya kok Pak. Wis lah teko, ya mati. Ya beneran. Jadi saya datang sama Denny. Ya Den, ikut tangan lihat apa yang Papa lakukan. Dan Tuhan lakukan melalui Papa. Perhatiin, belajar. Jangan pakai pikiran. Oh ya, lihat gitu saya lihat loh, ini orang kok diikat semua keroncalan terus aku nih. Kasihan dong Tuhan kayak gini nih, bawa dilepaske wong mati wae kok aku. Tuhan bilang dia diikat kuasa gelap. Oh. Lah terus piye? Mbok suruh apa? Lepaskan. Oh ya wes. Habis gitu terus Denny nggol aku, anakku Denny Daniel. Papa, aku lihat, itu diikat kok Pak. Diikat be apa? Ada ular besar ngelilit dari kaki sampai kepala. Terus kepalanya itu, mulutnya itu mau nerekam dia. Ini kepalanya diterkam be ular besar. Oh ya pantesan Den, aku bilang gitu. Nah keroncalan kayak gitu itu karena terikat lah. Cuma Tuhan ngomong be aku cuma terikat. Aku ndak lihat ada ular sing lihat kamu itu mau ngucap syukur.
dapat penglihatan kayak gitu. Aku enggak punya. Aku orangnya dikasih lihat ya percuma kok Tuhan bilang kok. Wong orangnya cuek. Oh ya wes, lihat gini. Wes itu saya kumpulin semua. Ini emak ini diikat mbek kuasa gelap, jadi aku mau lepaskan ya. Kamu sudah rela semua toh dek mati? Oh rela. Karena memang keadaannya sudah parah Pak. Ya wes beneran. Sembayang. Tapi ternyata tajak sembayang ini motone do melotot. Delok pendeta nek kurang ajar. Iki tontonan apa piye aku bilang ngawur tenan. Tapi ya biarlah Tuhan karepmu aku minus. Jadi aku cuma sini. Setan aku bilang Tuhan Yesus berkata dalam nama Tuhan Yesus kamu lepaskan mak ini sudah bebaskan. Bebas aku menulis. Hanya beberapa kata itu toh. Setan dalam nama Tuhan Yesus lepasin. Nah, saya ngomong begitu, mata saya yang lihat dan mata semua anak cucu itu kebalikan daripada apa yang diharapkan. Saudara kalau berdoa begitu kepengennya piye? Langsung bless sembuh begitu dah. Itu Tuhan. Ya dah? Kamu kepengennya gitu dah. Itu bukan Tuhan, itu pikiranmu. Sehingga pada waktu saya doakan gitu, wah ini keroncalannya 2 kali lipat. Sampai tempat tidurnya goyang. Rok. Terus bajunya copot. Sarungnya copot. Wah aku bilang, tutupi ya. Lah ditonton be anak cucu bayangin. Kowe bisa ketawa, coba kowe pada waktu itu bingung. Anak cucu itu matanya bunder-bunder malah. Pikirnya gini, aku ngerti, lihat bunder-bundernya itu bukan bunder-bunder kasihan, tapi bunder-bunder marah. Marah sama siapa? Ya aku. Ngundang pendeta orang tambah waras. Tambah keroncalan kayak dipermalukan kayak gini. Mak sampai udo. Tapi karena mereka yang ngundang aku enggak datang dewe, ndak dawani ngusir loh. Nah, terus Deni anakku bilang, nyenggol, papa, lu kok tambah ngono? Terus aku bilang, Den, justru di sini kamu belajar caranya Tuhan itu bukan cara kamu, pikiran Tuhan bukan pikiran kamu. Oh, lah terus pipa? Ya santai saja. Kamu sudah melakukan bagiannya Tuhan, lakukan. Setelah itu jadinya apa? Jangan terpengaruh oleh apa yang kamu lihat. Lah terus pipa? Ya santai bae tinggal. Lha itu motone kabeh melotot ngamuk marah. Benar. Wong hamba Tuhan itu harus sedia dimaki. Yang penting tapi saudara kerap kali apa? Mau membela diri kok Tuhan. Kenapa kok bela diri? Karena malu, geng. Ini. Lah aku orangnya santai, aku bilang santai wae lah. Tuhan berkata pohon dilihat buahnya. Nah, Tuhan dilihat buahnya itu kan lihat tumbuh, habis itu nunggu bunga baru berbuah toh. Ada waktunya toh. Ya wis, kenapa mbok tunggu nih? Aku bilang, lah terus piye Pak carane gitu tuh? Kenapa kok jadi gitu? Gini. Pada waktu papa ngusir dalam nama Tuhan Yesus setan keluar, setan itu tahu bahwa memang benar ada kuasa. Tapi setan mau menggoyahkan percayaku, imanku. Dengan dia berulah seperti itu, nanti kalau saya bilang, loh kok tidak keluar malam? Lalu saya mesti berdoa lagi. Ya kan? Kalau saya berdoa lagi, berarti doa saya yang pertama tadi tidak berlaku. Tak sangkali dewek. Ngerti? Oh gitu. Lah harusnya memang. Lah terus tek kowe piye aku bilang itu. Tek aku ndelok ngono tak tengking meneh. Lah, mbok tengking meneh ping 10 ora metu, malah kowe diketawai setan. Kenapa? Sebab kowe tidak percaya doamu tadi, betul? Nah, kerap kali kita tidak sadar. Karena apa? Melihat dengan mata jasmani. Nah, tinggal. Nah, salah satu anaknya dokter ini ngantar saya pulang. Aku masuk ke mobil, dia keluar, dia bilang, "Piye Pak? Sudah." Loh, lah kok tambah ribut? Ya ben toh.
Lah kamu kan manggil saya untuk membebaskan mamahmu. Wis tak bebasno. Lah kok tambah ngono? Itu kan cuma hanya kembange. Loh kembangnya kok kaya ngono? Wis ben. Wis pulang saya. Pulang. Deni ini ternyata sembayang mbek tanya-tanya terus. Iku piye sih Pak Tuhan? Iki piye bapakku iki piye? Nah. Ternyata saudara tahu itu hari Kamis, hari Sabtu di rumah ada persekutuan. Selesai persekutuan, ada mak mbek anake tinggal nemoni aku. Terima kasih, aku nih loh. Terima kasih apa? Aku ra utang mbek aku. Manggut nyembah terima kasih. Loh, makku itu sopo? Aku minum kok terima kasih. Loh, aku sing gak kemis mbok doake sing meh mati loh. Hah? Terus anak bilang, "Lah ini itu loh, Om, yang hari Kamis yang didoake sing keroncalan kita semua melotot gitu loh." Oh, kowe melotot jengkel toh? Lah sekarang piye? Ternyata kita minta maaf, salah. Salahnya kenapa? Waktu keroncalan gitu, Om kan berangkat pergi. Demikian Om keluar dari pintu, Mak itu kayak orang lemes terus tidur terus Om. Besok itu langsung bangun, dia bilang, "Loh aku kok dicancang ini piye toh? Lepasin." "Oh, aku sudah sehat, diperiksa dokter, sembuh sempurna." Jadi kita ini sekarang datang mau ngomong sama Om, ini lo bukti nih. Lah pada waktu kowe tak doake gitu kok kowe keroncalan kok kowe marah kenapa? Lah kita lihat jasmani ini kok ndak tambah waras kok. Tapi kalau Om Piji kok malah waras. Lah ya karena apa? Karena setane mau ngaco mbak aku. Tapi karena ndak tak ndak tak perhatike, gak ada sing merhatikno. Isin ndek nene. Melayu. Mae bangun. Ngerti. Maksudnya ngerti. Saudara itu harus belajar. Kalau kamu percaya mbak Tuhan, jangan dinilai dengan kira. Tapi saudara selalu percaya nih mbak Tuhan itu ya percaya, tapi pikirannya jalan. Jadi sebetulnya kamu percaya sama siapa sebetulnya? Ambek pikiranmu dewek. Jadi Tuhannya siapa? Ya kamu dewek. Kenapa? Karena Tuhan mau batasi. Itu kerap kali juga begitu. Kalau berhadapan dengan orang, didoakan tambah orang waras. Lah aku ini, loh, ya bener. Tambah parah kok Pak. Iya bener. Lah kok bener piye? Supaya kamu lihat mujizat. Kalau ndak tambah parah, nanti kamu yang bangga merasa waduh dalam nama Yesus langsung sembuh. Ya dah. Supaya nama Tuhan yang dimuliakan bukan nama kamu. Oh. Jadi Tuhan yang berkarya. Iya, suka meh disembuhke sekarang besok lusa masa bodoh. Itu urusannya Tuhan, hak dia. Aku bilang, maka jangan membatasi kuasa Allah. Dan kamu bagian kita, kalau kamu sudah percaya berdoa, sudah yakin doamu didengar. Ya sudah. Tuhan pasti bertindak. Ya, kapan? Sak sukae. Hak Tuhan. Hari ini, lusa, besok sukae. Tapi pada saatnya kamu pasti menuai. Itu Tuhan. Nah itu namanya saya katakan ini kenapa? Kita belajar percaya. Itu yang dinamakan. Belajar percaya. Itu mengalami mujizat. Mengalami proses. Mengalami pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ayo kita buka coba. Cuma ini kita lihat. Dan kita kerap kali punya pikiran yang salah tentang hal Tuhan. Coba kita lihat. Di dalam Sakaria pasal yang ke-8. Kitab Sakaria perjanjian lama yang terakhir itu kalau ya. Belum terakhir, sebelumnya Maleakhi. Kitab Nabi Sakaria pasal yang ke-8 mulai ayat 9, 10, 11 dan 12. Coba kita perhatikan, kita simak. Sebab Tuhan mengatakan ini berikan kepada anak-anakku karena aku mau mereka mengetahui hal ini. Tuhan berkata begitu. Sakaria pasal 8 ayat 9 mulai ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini yang diucapkan para nabi.
Sebab dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang. Dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia semua bertengkar. Aneh enggak? Jadi kalau kamu mengalami pertengkaran apa itu kadang-kadang disebabkan karena siapa? Alkitab ini yang menyebabkan siapa? Tuhan. Tuhan yang membuat orang itu bertengkar. Kenapa? Karena dosa kamu meninggalkan Tuhan. Itu teguran. Contohnya salah satu contoh yang sederhana. Saya sama istri saya. Kalau doa saya tiap harinya itu kurang, saya gampang emosi. Nah, kalau saya gampang emosi, istri saya langsung ngomong gini, kurang sembahyang. Nah, itu teguran toh, peringatan. Jadi kalau saudara hubunganmu dengan Tuhan mulai kendor, kurang, maka cover perlindunganmu, bentengmu ini tipis. Sehingga apa yang orang lain ngomong, apa yang kamu ngomong kerap kali salah ngerti, nangkepnya itu salah. Nah, itu bukan berarti Tuhan seneng kamu bertengkar. Tidak, tapi Tuhan memberikan itu sebagai alarm supaya kamu sadar. Tapi orang manusia Kristen aneh. Kalau sudah mulai gengsinya kesinggung, tambah diterus-terus ke. Padahal itu ingat peringatan Tuhan. Tuhan berkata di sini, aku yang menyebabkan pertengkaran. Tetapi sekarang, kata Tuhan, aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melainkan aku akan menabur apa? Damai sejahtera. Nah, saudara perhatikan ayat ini tadi berkata, pada waktu mulai dasar bait suci didirikan, itu hal ini mulai Tuhan bekerja. Ini adalah siapa bait suci itu? Saudara ini bait suci. Kalau sebelumnya itu saudara itu rezeki kurang segalanya kok serba susah, kemudian kamu sudah mulai membangun bait suci, berarti menyerahkan hidupmu untuk Tuhan. Tuhan mulai bertindak. Kalau dulu gampang bertengkar gini-gini, Tuhan mulai bertindak. Nah, dan bukan pertengkaran lagi, tetapi ditaburkan damai sejahtera. Nah, lalu rahasianya apa? Rahasianya sekarang apa? Bagaimana untuk bisa mencapai hal itu? Tuhan sudah menaburkan damai sejahtera, tapi untuk supaya ini tumbuh subur dan bisa dinikmati oleh kita, setiap firman Tuhan itu apa rahasianya? Nah, rahasianya cuma gini. Saya kemarin katakan, saudara, engkau sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Jadi jangan bikin hukum lagi. Tapi bukan berarti engkau hidup di dalam perjanjian baru ini tidak ada hukum. Ada perintah Tuhan yang baru, yaitu apa? Hiduplah di dalam kasih satu kepada yang lain. Perintah baru yang aku berikan, kasihilah padamu satu kepada yang lain. Lalu yang kedua apa? Tuhan berkata, kalau engkau mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, kamu akan melakukan perintah-perintahku. Nurut. Nah, sekarang saya tanya, kasih itu apa? Nah, ini ngomong kasih itu panjang sabar, lemah lembut, damai sejahtera, tidak cemburu, gitu toh? Jangan salah ngerti. Itu adalah buahnya kasih. Itu bukan kasih. Buahnya kasih. Jadi kalau kamu tuh menjalankan kasih, nanti akhirnya berbuahnya sabar, sukacita, damai sejahtera, tidak cemburu. Lah, kasih itu apa? Bukan di dalam suratnya
Yohanes, surat Rasul Yohanes yang kedua. Setelah baca kamu nanti tahulah. Jadi dibaca, dimengerti, terus kamu nerima, terus masukkan dalam hati. Surat Yohanes yang kedua, cuma satu fatsal itu. Ayat yang ke-6. Ayo semua baca yang keras. Terus nanti kamu ngambil konklusi, kesimpulan. Apa itu kasih? Ya, 1, 2, 3. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Jadi kasih itu apa? Nurut perintah. Perintah siapa? Yesus. Jadi kalau ditanya, kamu bilang kasih. Apa itu? Nurut perintah. Jangan bilang kasih, sabar, sukacita. Oh, itu buahnya. Jadi durian, buah durian kita nikmati. Tapi buah durian ini keluar dari pohon durian. Pohon durian bukan buah. Demikian kasih. Kasih itu nurut perintah. Hasilnya buah kasih itu sukacita, damai sejahtera, segala macam. Itu buah roh. Kasih itu tadi. Sebab Allah itu kasih. Nah, sekarang kalau saudara sudah tahu bahwa kasih itu nurut perintah. Nah, perintah yang mana? Nah, ingat tadi di bawahnya dikatakan kamu harus hidup di dalam kasih. Yesus berkata, kalau kamu mengasihi aku, lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-9 dan 10. 10-11. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ngerti? Sekarang ngerti toh? Ngerti apa enggak? Ngerti toh? Nah, kalau kamu sudah ngerti, sekarang kalau kamu mau hidup mempunyai sukacita di dalam Tuhan yang penuh itu apa? Nuruti setiap perintah Tuhan. Lah, kalau nuruti perintah Tuhan, berarti kalau kamu punya masalah, punya kesukaran, punya segala kesulitan, kamu apa? Kok serahin Tuhan meneh. Nanti sukacita. Ada urutan nih. Kalau kamu menuruti perintah Tuhan, lalu kamu sekarang mau nurut toh, mau hidup di dalam kasih toh. Nah, kamu punya masalah. Apa yang kamu harus lakukan? Tanya Tuhan, ora takon piye. Urut-urutannya kan kamu punya masalah. Lah terus kamu mau nuruti perintah. Lah perintahnya udah ngomong. Lah kowe gak tanya. Lah gak tanya ya metu-metu. Gak keluar-keluar. Kamu bilang, "Ya wis serahin Tuhan." Loh, lah serahin Tuhan ya Tuhan bilang, "Loh, tugas bagianmu itu kamu melakukan perintah." Lah perintahnya belum metu. Belum metu karena kowe belum tanya. Kowe sudah mau serahke, habis itu kowe masa bodoh. Salah. Nggak tekan-tekan. Ngerti? Urutannya kamu tanya, Tuhan aku kok punya masalah ini? Pasti engkau tuh punya maksud. Entah negor, entah supaya aku meningkat. Contohnya Ayub. Ayub suci, kudus, saleh. Tapi dikasih masalah sama Tuhan. Karena Tuhan mau meningkatkan berkat-berkat dan pengenalan dia akan Allahnya maju. Diberi masalah.
Jangan lalu kalau kamu diberi masalah bilang, salahku di mana ya? Nah, biasanya kalau kamu punya masalah, cepat-cepat mau keluar dari masalah. Nah, karena apa? Tidak mau susah. Padahal susah itu diperlukan. Jadi sekarang kalau ada kesusahan mau enggak? Loh, ngomongnya mau. Hatine moh lah itu kapan percayamu mbek Tuhan. Gak bisa saudara. Kamu tuh harus, saya terus terang kalau sakit kalau apa tuh enggak pernah tanya istri saya enggak pernah gerutu bilang, aduh ini salahku apa. Enggak, saya diam saja bilang, Tuhan, Engkau tuh pasti punya maksud ini. Sebab tidak mungkin Kau biarkan aku menanggung derita begini tanpa maksud. Nah, kalau sudah tanya gitu, lalu gini, Tuhan Roh Kudus, di dalam firman Tuhan Engkau penolongku. Engkau akan menuntun aku dalam seluruh kebenaran. Engkau akan mengingatkan aku. Engkau akan memimpin aku. Engkau akan mengajar aku. Nah, tolong dong sekarang. Sekarang tunjukkan salahku di mana. Kalau aku salah, aku cepat bertobat. Nah, kalau kamu memang ditunjukkan kamu salah, cepat bertobat, minta ampun. Sudah minta ampun, benar Tuhan aku salah ini, aku minta ampun sekarang. Nah, sekarang kalau sudah minta ampun, berarti kamu punya kesalahan sudah diampuni. Tapi penderitaannya masih dijalani enggak? Masih. Jangan bilang, aku sudah minta ampun kok enggak sembuh-sembuh. Loh. Setiap dosa ada hukumannya, itu ada. Hari ini orang masuk penjara itu ada sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 20 tahun enggak? Kalau dia bilang sama Pak Hakim, saya bertobat, saya landain kali enggak? Baik, sudah diampuni. Tapi terus keluar dari penjara apa? Masuk, jalani. Lah, itu hidup kekristenan juga begitu. Sudah diampuni, sudah. Tapi secara daging harus dijalani. Sampai kapan? Tuhan yang tahu. Kayak kue ngucap syukur, kue bertobat sungguh, nyenengkan hati Tuhan, kena gerasi. Indonesia tiap 17 Agustus ada gerasi enggak? Ada 3 bulan. Lah, kalau kamu tiap hari nyenengkan Tuhan, sipir malaikatnya lihat, ini baik terus kok Tuhan. Gerasi kurangi. Jadi kira-kira seandainya sebulan jadi berapa? Paling-paling seminggu. Tapi dia yang gerutu terus ngomel. Jadi sebulan tambah sebulan. Kenapa? Bangsa Israel 40 hari jadi 40 tahun. Muter-muter terus sampai mati. Dan kamu harus ingat, Tuhan itu adil. Jadi kamu perhatikan, ini rahasianya sudah harus begitu. Nah, tapi kalau kamu kena masalah kemudian kamu sudah cari-cari, tidak ada dosa, tidak diingatkan Tuhan, rasanya salah apa-apa kok gini. Nah, apa yang kamu harus lakukan? Ngomong. Oh, pasti Tuhan kau punya maksud ini. Pasti maksudmu itu luar biasa. Udah, terima kasih. Apapun yang kamu lakukan, biar. Terima, ucap syukur. Contohnya pada waktu saya sama istri saya pergi ke retreat. Mau mimpin retreat. Naik mobilku Forza. Mau mimpin retreat. Di stopan berhenti. Panjang berhenti. Belakangku bis. Depannya pick up. Ijo. Nah ijo ya mulai mau jalan toh. Baru mau tak gas, wong belum jalan, tahu-tahu jebret. Jadi mobil kecil Forza itu di sondol bis, bis mau cepat-cepat, digas mau nyerobot, kena mobil saya kecepit sama pick up di depan penyok, belakang penyok nyet. Nah, aduh, itu kira-kira darah ini naik enggak? Naik, jangan kira Pak Yusak kamu kan hamba Tuhan, malaikat. Aku menungso, aku bilang gitu. Naik darah saya, istri saya langsung gini, yang. Tangan saya dipegang, istri saya itu pengontrol paling baik. Yang. Aku mabet. Saya keluar, saya bilang kurang ajar. Buka, saya keluar. Yang. Sabar yang. Oh sabar piye ya.
BC tak pintunya buka, saya bilang turun. Jadi saya merintai tidak bilang turun Pak, kok enak. Turun. Tapi saya mau marah kedua. Roh Kudus ngomong, engkau hambaku. Beda maces. Ya turun sopere. Takut. Karena Tuhan sudah ngomong, engkau hambaku. Tidakkah engkau rela menanggung derita? Ya wis lah. Kamu tuh tahu enggak? Jadi dulunya nada tinggi jadi lembek. Kamu tuh tahu enggak, saya bilang. Kalau kamu saya suruh ganti sebulan anak istrimu enggak makan. Ngerti? Iya Pak, maaf Pak. Ya makanya hati-hati. Ngerti enggak? Ya sudah sana. Sampai melongo. Enggak marah Mbak. Enggak dituntut Pak. Enggak, sana. Kalau kamu enggak. Terus saya masuk, dia bilang, loh yang sejujurnya tidak marah. Lalu Tuhan yang ngomong, engkau hambaku. Tidakkah kamu rela? Ya piye. Jadi saudara tahu, ngerti enggak? Kalau motivasimu itu selalu nurut Tuhan, biarpun masalah itu datang membawa kerugian, ngerti enggak? Itu kamu jengkel pada satu saat, sesaat. Itu normal. Jadi jangan kira kalau hamba Tuhan itu sudah kenal Tuhan baik, kenal terus gak bisa marah. Itu nonsen. Orang model kayak aku gak bisa ngamuk lah, ngamuk. Gak bisa saya. Jadi, tapi kalau Tuhan tuh ngomong, gak bisa. Karena Tuhan tahu bahwa saya harus mau menerima. Oke, saya terima. Nah wis. Tapi kalau Tuhan membiarkan, itu luar biasa. Kamu biasanya gak bisa jalan toh? Wong pengen depan anu kepepet, fan-nya kepepet semua nih, radiatornya bocor. Nah, aku bilang, wah ini piye Tuhan? Pasti Tuhan punya maksud lah. Aku minum. Aku melingok gini, bengkel. Jadi persis tak ditabrak itu persis sebelah bengkel. Oh ya Tuhan ya dorong. Pak bikin betul pokoknya saya jalan. Oh ya bikin betul. Saya jalan. Bayar 50.000 Pak. Ya wes bayar. Jadi saya pergi retreat mobilku penyok. Wah semua orang retreat kan ngomong gini. Loh Pak salah apa Pak? Mau mimpin retreat kok malah mobilnya penyok. Aku menilai ya itu. Tidak salah ditabrak. Oh mungkin Tuhan punya maksud. Iya mesti punya maksud. Itu saya yakin. Piye carane ndak ngerti. Wis pokoknya sementara ini terima. Selesai retreat tak bawa pulang ke Bandung. Masuk bengkel. Teman saya bilang, oh aku punya bengkel bagus. Masukin tempat saya. Ya wis nurut wae. Seminggu kemudian jadi. Ongkosnya 300.000. Tapi sebelum jadi sehari sebelum jadi saya ke Jakarta ada orang ngasih amplop saya khusus aneh enggak untuk ongkos perbaikan mobil 300.000. Wah aku tak buka, wah pas. Aku bilang wah Tuhan itu luar biasa ya wes toh. Nah tak bawa pulang. Besok saya ngambil bawa uang amplop ini 300.000. Yang teman saya bilang oh gue gak usah bayar. Wes tak bayar. Kira-kira kalau saudara bilang apa? Beneran toh? Beneran toh? Iya toh? Nah itu makanya kueku salah. Saya pada waktu dia itu aku bilang tidak bisa. Loh kenapa tidak bisa? Kemarin sebelum kue ngomong, kue bayar, aku tidak usah bayar. Orang ngasih amplop aku 300.000 untuk bayar mobilku. Loh kok sekarang mau bayar? Loh aku terbeban bayar kok. Tapi kue gak ngomong be aku toh? Nggak. Aku nanti akan ngambilin be kamu. Ya salahmu itu bukan bagianmu. Saya bawa pulang saya bayar. Dia geleng-geleng kepala gini. Ini hamba Tuhan satu ini aneh, kukuai. Dikai berkat nggak mau. Tak bawa pulang. Ternyata Tuhan itu ngomong mbak dia. Dia bilang gini, Tuhan, aku meh bayari, kan mbok suruh toh. Betul. Kok gak gelem sih Tuhan? Bisa. Ya wes toh. Tuhan yang ngomong beda. Aku nyuruh kamu bukan bayari bengkel, ganti mobili. Dia langsung apa Tuhan? Ganti mobili. Lah terus kasih duit piro? Bukan 300,
Tapi 30 juta. Kok banyak? Lah iya. Aku meh untung kowe bayari cuma 300, kok enak. Dia tidak percaya. Wes gini, oke, kasih contoh, kasih bukti kalau engkau yang nyuruh. Tuhan bilang, apa bukti nih? Aku mau pagi-pagi datang ke rumah Yusa jam 6 pagi. Tapi saya minta bukti yang bukai depan itu Yusa. Sebab dia tahu rumahku bertingkat, aku tidurnya di atas. Jadi tidak mungkin aku pagi-pagi turun bukai. Kan ada pembantu nih. Ya dah, aku kurang ajar dah. Tapi Tuhan ini tidak kalah pinter dah. Dia datang sengaja jam 6 tepat di situ. Lah jam 6 kurang 10 menit Tuhan tuh ngomong sama saya. Kamu ngambil koran di bawah. Lu Tuhan, ngambil koran kok aku dewek. Lah mbok pembantu nurut ya wes. Jadi aku turun ke bawah ngambil koran. Mau naik ke atas Tuhan bilang baca di bawah. Kukuai no wae aku menu. Tapi wes nurut wae lah baca di bawah aku. Akhir baca 5 menit ada bel ting tong. Lah kan aku rak muni, "Duk, bukai kan ndak?" Wong aku sing dalu bawah. Ya tak buka toh. Loh kok koncoku ini lho. Tumben bah kowe pagi-pagi ngapain ngomene aku menu. Tumben kowe ngapain ngabang pagi-pagi ngomene. Dia malah genti gini. Tumben kok kowe sing bukai. Aku tadi itu ngambil koran, Tuhan meh naik ke atas, Tuhan bilang baca di bawah. Ya wes aku nurut. Lah aku justru minta tanda. Kamu yang harus buka ihe. Ada apa? Ya gara-gara mobilmu itu toh. Lah kenapa? Lah aku tak bayarin 300.000 enggak mau. Ayo enggak mau ngusono yang bayar. Lah ya itu. Aku sampai jaluk tanda. Aku datang ke sini sampai ngeteri cek kue. Berapa? 30 juta. Ganti mobil. Oh, lah yo kue iku ora 300 juta 30. Aku yo kue sing enak, aku sing kei. Lah yo sukamu kowe nurut ra? Nurut. Nah. Jadi saya siang-siang sama istri saya sama anak. Ayo cari mobil lah. Tuhan di mana? Di mobil ini. Sampai di situ ada mobil bagus. Wah ini, ya aku sejahtera ini. Ya wes sambil pas tombokannya. Tuhan tuh luar biasa. Makanya jangan tamak. Memang kamu dikasih, contohnya kamu dikasih uang 300 untuk 300.000 untuk bengkel. Jangan adanya ngasih lagi ya diterima lagi. Jangan gitu. Kowe kerap kali gitu dah. Wis dikai terima, wis beneran. Seandainya saya terima, saya dapat berapa? 300. Enggak dia dapat 30 juta. Enak mana? Jangan enak 30 juta nih. Enak nurut. Selama kamu pakai pikiranmu, Tuhannya terhambat tindakannya. Karena kalau kamu percaya Tuhan dan nurut, itu tandanya orang percaya sungguh-sungguh. Hidup percaya sungguh-sungguh itu penyerahan. Nah, nurut Tuhan berarti kasih. Kalau kasih berbuahnya apa? Sukacitamu menjadi penuh. Lah ya dah. Jadi ditabrak, gara-gara ditabrak dapat mobil baru lebih gede lagi. Maka dari itu saudara, hidup kekristenan itu kamu perhatikan, hidup di dalam kasih. Kasih itu nuruti perintah. Jadi di dalam masalah apa? Jangan ngomel dulu, jangan protes dulu, jangan tanya mbak Tuhan. Makanya saya mempunyai satu resep. Dalam segala perkara berlatih. Latihannya bagaimana? Bicara sama Roh Allah Kudus. Sebab Roh Allah Kudus ada di dalam hatimu. Ngomong. Apa weh ngomong? Memang saya dikritik, dicela. Wah apa ngomong segala sesuatu kok ngomong. Kok sepertinya anak kecil tidak bisa ngerjain dewek. Aku bilang, Alkitab berkata kalau kamu tidak seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ya dah? Nah, anak kecil itu segala-gala tanya enggak? Mama, ini piye? Ini piye? Ini piye? Gitu dah. Nah, ya sudah aku bilang. Lah aku mbek Roh Kudus ya gitu kok. Segala-gala tanya, piye Tuhan entuk ora? Ora entuk ya wis meneng ae mlaku wae. Tapi di situ Tuhan melatih segala perkara kalau kamu bertanya, kamu akan menjadi peka, ngerti.
dan kamu dekat kepadaku. Sehingga saya kalau di mobil, kalau diem itu kadang-kadang ngomong dewek. Anakku dari kecil-kecil itu kalau sudah melikut mobil kadang-kadang lho papa ngomong be apa? Be Tuhan. Oh lah kok ngomong dewek kenapa sih, Pak? Lah memangnya Tuhan ini ndone jero atiku kok aku bilang aku ngomong-ngomong kok. Oh, jadi mesti gitu, Pak. Iya, tidak gitu. Kowe nyopir kowe agak kesusahan be Tuhan, tolong. Lah Tuhan ini bilang, ada apa-apa ra ngajak ngomong. Tidak ada kesulitan agak gembor-gembor. Ya Tuhan mina rasain. Nah, aku ndak aku nyopir ngomong Tuhan engkau tahu lo ya aku nyopir ini lo apa yang akan terjadi di sana kau tahu kau sendiri yang nuntun aku jadi ada apa-apa ya ben terserah. Saudara tahu saya mau lari cepat sekalipun mesti ngomong pelan ngomong Tuhan ini kok sepi sih tak lari ya Tuhan ya Tuhan ini meneng aja loh. Oh Tuhan, tora. Ya Tuhan, damai sejahtera. Ya Melayu. Kalau saya sudah lari, jangan Tuhan bilang lari, lari saya. Benar-benar lari. Apalagi mobil saya yang baru ini kan Gelen, yang anu 6 silinder. Stiloke wis 200. Istri saya kalau sudah 180, yang wis 180 ora apa-apa ra ngono. Wong tuane muni oke lah, mabur. Jadi saudara, hidup dengan Tuhan kalau kamu ngalami sendiri, semuanya diatur oleh Dia. Nah, sampai di Solo, saya sedang khotbah gini loh. Ada tangan ngacung gini. Ini di Solo ini. Dokter umum. Pak Yusa, tanya. Saya tidak setuju. Hamba Tuhan kok ngebut. Nah aku muni, aku ngebut tanya Tuhan. Terus jawabannya bi, tunjuki di Alkitab ada ndak? Ada ndak? Ada. Aku dulu ya nggak tahu. Aku bilang wah Tuhan jalat iki. Aku muni jalat iki Tuhan. Piye iki ditakoni? Tuhan bilang ada. Wong aku kalau nyuruh, kalau aku sudah oke itu Alkitabiah. Lah ndok iki. Kitab raja-raja. Oh yo. Aku bilang, dia bilang, Pak Yusa, kalau memang itu setuju Tuhan, ada buktinya di Alkitab. Aku bilang, piye Tuhan? Ada. Dia bilang ada. Aku bilang, di mana buktiin? Di kitab raja-raja. Buka. Nah, aku sekarang aja tidak apal, tapi pada waktu itu Tuhan nih ngomong. Ceritanya gini. Jadi nanti kali anu dhewe. Atau mau sekarang? Kowe iki yang main nakal. Ya percaya. Kitab raja-raja di mana pada waktu Elia di atas Gunung Karmel. Cariin sana. Nah, itu pintar itu. 1 Raja-Raja 18 ayat 46. Ayo baca ya. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Jezreel. Ahab itu naik kereta loh. Turun dari Gunung Karmel. Waktu Elia bilang, hujan segera turun. Kamu lari, naik kereta, pergi ke Jezreel. Nah, Ahab sudah turun dulu naik kereta. Demikian dia naik ke atas doa. Lihat tapak tangan sudah ada awan. Dia bilang pasti turun. Sebentar gelap. Elia mengikat pinggangnya. Turun dari puncak gunung. Lari mendahului Ahab sampai ke Jezreel. Ngebutnya kayak apa? Ahab raja naik kuda. Naik kereta. Elia orang tua loh. Turun carry tapi cepet deh. Kira-kira kamu di atas gunung turun dari gunung wani Melayu? Pasti geludung. Elia ndak. Lebih cepet. Ahab disalib. Ngebut ndak? Ada ndak? Boleh ndak? Kalau Tuhan boleh. Jangan lalu bilang, Pak Yusak boleh aku yang ngebut mati nanti.
Gak boleh. Jadi apa yang saya saksikan itu kamu ambil adalah bagaimana berkomunikasi dengan Tuhan. Jangan ngebute ditiru. Tapi itu Yusa itu nama Yusa itu waktu anu ya muni aku niru kowe ngibut aku ning kamu aku menu. Gak boleh aku menu. Tanya Tuhan, kalau Tuhan oke. Sebab saya berjalan dengan Tuhan itu luar biasa. Segala sesuatu diatur. Waktu saya pernah sekali waktu sama istri anak saya mau ngebut, tahu bilang Tuhan tak lari ya, karena anak-anak yang minta, "Pah, ngebut sih, Pah." Aku bilang, "Nanti sih tak sembahyang." Nah, orang anak-anak itu melihat tindakan orang tua. Jadi dari anak kecil, Denny, Semi, Iin, dari kecil dia lihat orang tuanya hidup dengan Tuhan secara nyata. Dia bilang, "Pah, lari cepet yuk. Nanti saya sembahyang." Sembahyangnya piye, Pak? Ya kondo mbek Tuhan Roh Kudus, ini anak-anak minta ngebut entuk ora. Tuhan ini ngomong, "Jangan ngebut, jalan pelan-pelan saja." Aku bilang, "Enggak boleh," sama Tuhan. "Ada apa?" "Enggak tahu. Cuma nurut." "Ya wis, buktino nanti. Kenapa tidak boleh lari?" Nah, saya cuma lari 90, mau 100 Tuhan bilang turunin. Ya, pokoknya tidak boleh lebih dari 100 Tuhan bilang. Ya wis. 90 sampai Bogor. Sampai di Bogor di tol itu kempos bani. Nah, sebelum itu anak saya bilang gini, "Piye buktine dek Tuhan ndak entuk?" Bayangin. Anak-anak saya itu ndak seperti kamu. Dengerin percaya ndak. Berdoa, Tuhan bilang tidak boleh. Tapi bagaimana taunya? Gini, buktiin. Ini ya, saya lari 100. Enggak apa-apa toh? Enggak ada apa-apa toh? Ya, lebih dari 100 kap mesin buka. Aku bilang, "Tuhan, buktiin dong piye carane ini, dek kowe ndak entuk." Bayangin, kap mesin Fiat zaman yang tahun 70 itu kape bukanya enggak dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Jadi kalau kita jalan sana kan kena angin, kape kan malah nutup toh. Ini buka, plung, lah buka ya raiso tuh. Aku bilang, lo kok buka? Terus anakku bilang gini, "Oh kurang kenceng, saya ini kamu yang jebretin." Jebret, tarik, kencang, lari lagi. 100, 105, plung, buka loh. 2 kali. Jangan melanggar ketiga kali, Tuhan tidak akan memberi tanda lagi. Nah, oh, jadi Tuhan tidak boleh, mesti ada tanda-tandanya. Iya, belajar peka. Oh ya, sampai di Bogor kempos, saudara. Kenapa kempos? Saya bawa ke tukang ban dalamnya leleh. Karena kemarin saya buat ngebut. Seandainya saya pulang dari Jakarta itu ngebut lagi, apa terjadi? Guling. Anak-anak bilang, "Oh, jadi jalan dengan Tuhan itu nyata." Nah, kamu harus begitu. Tapi belajar berkomunikasi. Karena Roh Kudus ada di dalam dirimu, dia senang bergaul karib dengan engkau. Sehingga kamu dapat mengatasi segala sesuatu masalah bisa diatasi karena Tuhan itu jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan buntu buat Tuhan. Jadi kalau ada masalah itu tidak apa-apa. Suami istri ada masalah itu rileks biasa saja. Karena memang tidak cocok. Ini ada seorang istri. Kasihan, benar-benar kasihan. Saya kira kalau orang lain mungkin tidak tahan. Tapi ini istri ini kok bisa tahan, saya tidak bisa ngerti. Heran. Dia sejak kawin sama suaminya ini, kawin dasarnya cinta. Tapi setelah kawin berapa bulan, setahun itu, sejak itu suaminya tidak pernah mau memperhatikan istrinya, tidur pun tidak mau sama istrinya. 7 tahun. Tapi tidak dicerai. Nah, kan aneh kan? Nah, si istri bilang gini, "Tuhan, aku ini piye sih Tuhan?" Sekarang dia sudah cinta Tuhan, dia bilang, "Ya sudahlah, kalau mau cerai ya cerai, kalau udah tidak apa-apa, pokoknya aku cinta Tuhan." Setelah dia cinta Tuhan, luar biasa. Dia serahkan suaminya dalam tangan Tuhan, wis ben ora dianggap ya wis ben dijak ngamuk, diamuk ya wis ben masa bodoh wis. Saudara tahu? Satu saat Tuhan berkata, "Selesai, apa yang kamu bayar, apa yang kamu doakan, selesai." Selesai. Tahu-tahu satu hari suaminya bilang gini sore-sore, "Aku ini kok heran.
Ada apa? Heran apa? Aku ini 7 tahun kok tidak merasa dek punya istri cantik kayak kamu. Baru hari ini saya tahu, loh wong istriku ini cantik kayak gini kok ndak tak perhatiin kok 7 tahun. 7 tahun saudara. Dia tidak menyadari kalau istrinya itu baik, cantik, langsing, bagus, bodinya bagus. Tidak ngerti. Nah dia bilang, loh lah kamu 7 tahun kenapa? Tidak tahu rasanya kayak ketutupan. Padahal selama 7 tahun deh aku cari perempuan itu, tidak ada satu yang menang deh kamu. Tapi kok tidak lihat? Baru sekarang aku terlihat. Sekarang suaminya bertobat, minta ampun sama dia, pergi ke gereja, rahasianya apa? Cinta Yesus. Ya wis, dia menu cinta Yesus. Sekarang melayani Yesus. Ada harga yang harus dibayar, saudara. Tapi saudara kerap kali, bayarnya sing murah, barang murah itu imitasi. Kalau mau barang asli, mahal. Sekarang luar biasa suami istri. Tapi prosesnya itu. Makanya jangan cepat-cepat mengeluh, ngomel. Bayar harganya. Dekat Yesus. Nuruti perintahnya. Kau akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba sampaikan bahwa Engkau berpesan bahwa anak-anak-Mu harus menuruti perintah daripada-Mu karena Engkau menghendaki kasih ini. Maka dari itu Tuhan, hamba-Mu sudah sampaikan dan biar ini mengiang terus dalam hati dan pikiran mereka bahwa mereka harus menurut kepada Tuhan dengan jalan berkomunikasi dengan Roh Kudus, minta tolong pimpinan Roh Kudus, bertanya sampai menunggu firman-Nya jadi, dituruti, diimani, semuanya akan jadi. Karena Tuhan menetapkan langkah-langkah kami dan Tuhan akan membuat yang terbaik buat kami. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kami terus-menerus hidup dalam kesukaran maupun penderitaan. Ada masanya semuanya dibayar lunas karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih akan kasih sayang-Mu dan buat kami mengerti semuanya ini karena anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin.